Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di vlog ATC. Nah, kali ini aku mau menjawab pertanyaan kemarin ada yang nanyain masalah spool ya. Sebenarnya sering saya bahas ya, tapi ya nggak apa-apa, kita bahas lagi. Nanti akan saya bahaskan spool, CDI, coil dan lain-lain. Mungkin di videonya terpisah-terpisah ya. Jadi kali ini saya bahas spool ya. Kan ada yang nanyain, Mas, tegangan spool itu sebenarnya berapa sih? Terus cara ngeceknya menggunakan AVO yang berapa, kan kayak gitu. Nah, di sini tak jelasin. Spool ini itu kan ada tipe ya AC, ada DC ya. Terus sebenarnya keluaran output dari spool itu semuanya AC, cuman hanya ada kan diperuntukkan untuk pengapian CDI AC dan ada diperuntukkan untuk CDI DC. Ciri-cirinya paling gampang, spool yang pengapiannya itu AC, tipenya AC ya, itu sebenarnya jalurnya dari spool langsung ke CDI itu biasanya. Tapi paling gampang itu bisa kita lihat dari bak magnet sini, ada kabel keluaran warna hitam strip merah. Kalau motor Anda kok punya keluaran kabel hitam strip merah, berarti pengapiannya itu AC. Tapi apabila nggak ada kabel hitam strip merah, misal kuning putih, kuning-kuning tok atau putih-putih tok, itu biasanya pengapiannya jenisnya DC. Nah, yang ada kabel warna hitam strip merah ini sebenarnya banyak sih, dari kalau Honda ya dari Grand, Supra Fit, Revo pertama itu semuanya AC. Kalau Yamaha ya dari Wizz Air, RX King ya, ada Tornado juga dari Suzuki Crystal dan lain-lain, banyak sebenarnya ya. Terus cara ngeceknya gimana? Kan tegangannya berapa sih? Kalau kita cek pakai selektor di sini kan ohm ya, ohm atau bahasa kalau pemula OHM, tulisannya kan OHM. Kalau di multitester yang digital kayak gini itu cuman simbol ohm kayak gini, yang kayak lingkaran kayak handset gitu. Nah, kayak gini, ini kan tegangan ohm ya. Nah, yang ini. Nah, kalau di CDI AC ya, ini kita bahas AC dulu ya. Di CDI AC kayak Supra kayak gini ya, tak kupasin aja ya ini kabelnya karena nggak ada soketnya di sini. Tak lepas aja ini sulasinya. CDI AC kalau jenis Supra dan dia masih original, normalnya itu ya tegangannya harusnya itu lilitannya itu di antara 450 ohm sampai 500, 450 sampai 500. Normalnya itu di 500-an ohm. Nah, saya akan coba tegangan di motorku ini ya. Pulser lagi. Spoolnya itu masih ori, tapi ya udah lama. Biasanya udah lama pasti terjadi penurunan, apalagi pengapian AC itu sangat mudah sekali terjadi penurunan kualitasnya ya. Oke, di sini kita coba ya. Ini sudah saya arahkan ke ohm. Tiap multitester itu punya fungsi berbeda-beda. Nah, kalau analog itu bisa di X10, X100 bisa. Pokoknya nilainya yang penting itu di 450 sampai 500 untuk jenis Supra ya, Supra atau Grand. Ya, tiap motor jenisnya beda-beda. Nanti saya jelaskan. Itu di 450 sampai di 500. Antara itu ya. Nah, kalau Anda di ohm misalkan pakai yang bukan digital, yang analog itu bisa di X10, hasilnya ya 10 kali 4 kan kayak gitu, baru hasil 400 kan gitu. Jarumnya harus di angka 10 kali 40 kan kayak gitu ya. Kalau pengen hasil di 400, misal pengen hasil di 500, berarti kalau di X10 angkanya itu di angka 50 jarumnya kan kayak gitu ya. X10 itu kan kali 10, kalau X100 ya kali 100 ya kayak gitu. Kalau di X100 berarti angkanya di 5. Coba saya cek di sini ya. Nah, di sini kita coba. Bentar. 568. Nah, ya kan? Berarti CD ini sebenarnya spool ini sebenarnya sudah terjadi penurunan. Nah, penurunan spool itu ada yang kadang nilainya naik meninggi, ada yang menurun. Misal dari 500 normalnya ya, dia turun ke 300, atau dari 500 turun ke 600 bahkan 700. Itu biasanya sudah mulai menurun tingkat kualitas spoolnya. Nah,
ini tadi kan di 56 berapa tadi, pokoknya 5 hampir 600-an lah ya. Sebenarnya yang kayak gini ini tuh sudah rawan ya. Jadi kalau Anda pakai touring, misal motor ini saya pakai touring jarak jauh, nah ini agak was-was yang kayak gini. Kalau bisa diganti sepul atau ya bawa-bawa serep sepul lah. Ini udah bahaya kalau dipakai jalan jauh atau mesin panas. Kalau cuma dipakai dekat-dekat ya paling jauh 50 kiloan itu masih kemungkinan besar masih aman. Tapi kalau udah jalan ratusan kilo ini agak was-was ya. Oke, itu yang pertama tadi ya, saya bahas di motor Supra atau Grand kayak gini tegangannya. Nah, terus ada yang Suprafit. Nah, ada yang nanyain Suprafit kok sepulnya lebih murah daripada Grand. Misal Honda Grand itu 300-an, Suprafit itu 200-an udah dapat. Apa itu original apa enggak? Sebenarnya original ya. Hanya saja ketika kita cek pakai skala ohm, itu tegangan punyanya sepulnya Grand dengan tegangan yang dihasilkan punyanya sepulnya Suprafit itu berbeda. Itu lebih tinggian punyanya Grand. Nah, kalau Suprafit rentangnya kalau kita gunain ohm ya, skala ohm itu rentangnya di 350-an sampai 400-an. Itu kalau Suprafit sama-sama original. Kok beda ya, saya juga nggak tahu. Dari zaman dulu ya udah kayak gitu, ada perbedaan antara Honda Grand dan Suprafit. Makanya sepul Grand itu lebih mahal daripada Suprafit. Paham ya? Nah, terus ada lagi yang model sepul ini kan lilitan ya, yang bulat ya. Ada juga yang modelnya batangan, kayaknya punya Tornado, RX King, Honda Win ya kan, yang model sepulnya batangan. Itu nilai hambatannya juga berbeda. Kalau yang batangan itu rata-rata kalau yang original itu di 350 ohm. Ya hampir sama dengan kayak punya Suprafit lah. Dia hampir di 350 ohm. Memang paling tinggi di antara sepul-sepul AC itu tegangan, bukan tegangan sih. Kalau kita cek dengan skala ohm, itu memang paling tinggi punyanya Grand atau Supra lama, itu udah paling tinggi. Selain itu rata-rata di 350 ohm. Ya. Jadi mengerti? Nah, itu untuk sepul-sepul. Jadi kita ambil ratanya itu di 350-an. Kalau Supra misal tegangannya turun di 350 gimana Mas? Bisa aja, masih bisa hidup. Ya cuman itu resikonya. Resiko mati di jalan itu sangat besar. Terus resiko sering mati-mati, panas mati, performanya turun itu sangat besar. Sebenarnya sepul yang kayak gini ini kan udah 5 lebih. Sebenarnya kalau dia turun misal di 400-an itu malah menurutku nggak terlalu bahaya. Yang lebih bahaya itu ketika naik kayak gini tegangannya ya. Biasanya umumnya kalau tegangannya mulai naik gini berarti di dalam itu kumparannya ada sebagian yang sudah mulai lengket-lengket atau kebakar atau gimana biasanya. Oke ya, bisa dipahami. Nah, kalau yang KW gimana Mas? Nah, KW sendiri atau aftermarket murah itu banyak sekali saya dapati itu tegangannya cuma di 200-an, 250, bahkan ada yang di 150-an ohm. Itu dia masih bekerja dengan baik. Hanya saja menurutku ketika tegangan itu sesuai dengan yang ada di buku panduan atau di produksi originalnya. Ya misal dulu saya pernah ini nggak membaik-baikkan merek. Misalkan dulu saya pernah cek di Coho lah ya, dia di 200. Terus saya coba di Komachi ya, Komachi itu dia di 500, kan beda ya. Padahal sama-sama aftermarket, harganya pun kurang lebih. Nah, biasanya untuk tegangan yang lebih stabil, maksudnya kalau kita cek skalanya kok seperti originalnya, biasanya itu karakter gulungan atau sepulnya, bahan materialnya itu lebih bagus daripada yang tegangannya rendah kayak Coho tadi yang 200-an. Itu biasanya kayak gitu. Tapi itu nggak bisa jadi patokan. Inti dari semua itu outputnya. Nah, terus ngecek output gimana Mas? Nah, kalau ngecek output ini ya, kita bisa ngecek output itu sama kayak ketika kita ngecek pulser. Sebenarnya sama. Dia ngeceknya karena tegangan sepul ini kan arus yang keluar itu masih berupa AC ya, atau arus bolak-balik. Kita ngeceknya kalau di sini itu ya di
Kalau di multitester yang udah ada autonya, kita langsung bisa cek di auto. Kalau yang nggak ada, itu tegangannya kita bisa cek di arus AC ya. Ini kan volt ya, tulisnya V ya, tapi kalau kita ketik di sini, ini gambarnya nggak terlalu terang. Nah, di sini ini kan ada ACV, nah ini kan ada AC, malah silau. Ini kan ada AC tulisannya ya, di testernya ini kan ada AC. Ketika saya select lagi, bentar, nah ini kan di DC, terus kita select lagi di AC ya. Jadi kita ngeceknya itu di AC. Kalau di multitester non digital yang analog itu di ACV. Terus ACV berapa Mas? Kan di situ kan ada ACV 10, ACV 100 ya kan. Nah, kalau di multitester analog kita ngeceknya di ACV 10 aja. Ya. Itu bisa untuk ngecek pulser maupun cek spool di ACV 10. Nah, kalau untuk yang kayak gini, yang digital kayak gini, ya cukup di ACV aja, ACV terus kita select ke AC tegangannya, jangan DC AC, karena arus yang dikeluarkan ini arus AC. Nah, ngeceknya gimana Mas? Ya, ngeceknya bisa kita cek di AC, ACV 10 lah kalau di analog. Terus probe-nya yang positif ini kita arahin ke kabel. Kabel yang tadi hitam merah ya, kita ginikan ini untuk cobain. Terus yang satunya yang hitam, ini yang merah kan di sini, yang hitam itu di masa atau ground atau body sama aja ya. Ini kita taruh di masa sini. Nah, terus caranya gimana? Di engkol bisa, di starter tangan juga bisa. Nanti akan muncul hasilnya. Kalau di sini ada pergerakan ketika di engkol, nah itu menandakan kalau ada tegangan yang keluar. Kalau di sini nggak ada pergerakan, nggak ada tegangan yang keluar, itu tandanya nggak ada arus. Oke, ini kan 00 ya. Coba saya engkol, kelihatan nggak ya? Karena posisinya saya harus posisi di sebelah kanan, sedangkan kameranya di bagian kiri. Ntar saya coba perlihatkan sedikit. Oke, kayak gini ya. Nah, ini kita engkol, jadi pegang nyetrum nanti harusnya. Nah, setiap di engkol itu ada pergerakan angka ya, angka yang muncul. Kalau yang analog itu ada jarumnya itu bergerak. Nah, kayak gitu. Jadi semakin tinggi putaran di mesin ya kan, putaran di mesin sini, karena ini kan sistemnya kan spool itu kan mengikuti putaran mesin. Semakin tinggi putaran di sini, itu arus yang dikeluarkan dari spool itu juga semakin tinggi. Itu ya, logikanya seperti itu. Nah, beda dengan pulser. Nah, kalau pulser itu ada tegangan ohmnya, ada tegangan AC-nya, tapi dia enggak seperti spool, semakin tinggi juga, karena pulser itu kan dia tidak posisinya di tengah magnet, enggak, tapi di samping. Dianya hanya memberi sinyal. Kalau bahasa sekarang, pulser itu istilahnya itu seperti halnya sensor, itu bahasa modernnya. Nah, itu pulser. Nanti saya akan bahas di CDI aja kalau untuk pulser ya. Nah, jadi cara ngeceknya seperti itu. Kan sering banyak nanya, Mas ngeceknya piye Mas? Ngeceknya gimana? Arus AC pakai ohm apa pakai tegangan? Bisa pakai ohm. Ohm itu untuk ngecek spool itu masih baik-baik saja atau enggak, rentangnya bagus atau enggak. Nah, itu kalau pakai ohm. Tapi lebih akurat memang output yang dihasilkan, karena skala ohm itu kalau spoolnya itu jelek itu memang rendah, tapi kalau outputnya bagus ya tetap hasilnya itu ya bagus. Intinya itu outputnya. Hanya saja kalau ohmnya, nilai ohmnya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, nah pengapian yang dihasilkan juga enggak terlalu bagus, gitu aja. Terus kita juga bisa ngecek dengan cara ini kan, kita lepas kayak tadi ya, ini kita lepas gini. Tadi kan pakai multitester.
Buat teman-teman yang nggak punya multitester itu bisa juga gini, diengkol terus dikenakan di ground, terus ada apinya nggak gitu loh. Nah gitu. Kalau untuk pengapian AC itu api yang terlihat di ujung kabel ketika kita kenakan di ground itu tidak terlalu besar. Beda dengan spool yang untuk pengapian DC, itu apinya terlihat besar. Oke ya, semoga paham. Nah kayak gitu, itu cara ngeceknya. Jadi kalau kita pakai ohm ada nilai-nilai tertentu ya, rata-rata di motor itu sekitar 350-an, itu untuk yang original. Nah makanya kadang itu ada spool yang lemah, kita cek kok sekian kW itu kan. Nah kalau spoolmu dirasa masih ori kok nilainya terlalu rendah, motornya mati-mati, bisa aja pengaruh di spool. Tapi kalau spool kW itu memang ciri khasnya dia kalau kita cek pakai ohm itu rendah gitu loh. Oke, itu cara ngecek spool AC. Nah, jadi segitu dulu yang bisa saya bagikan untuk bagian spool ya. Spool King 350, Tornado, RC ya kan, terus kayak Fish Air itu rata-rata di 350-an ohm. Nah, yang paling tinggi hanya di spool Supra itu sekitar 500-an. Kalau teman-teman punya pengalaman selain Supra ada yang lebih tinggi, silahkan share nanti buat nambah-nambah wawasan. Barangkali ada yang nyontek di kolom komentar bisa tahu. Gitu aja, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.